Musik mencekam pelan masuk. Malam pun tiba. Semua berkumpul di ruang tengah rumah Robi. Lampu sengaja diredupkan. Peot duduk bersila di tengah. Di depannya dupa menyala dan semangkuk air putih. Yot duduk paling pojok. Gelisa sambil mainin Jerry. Lisa berdiri di belakang Piat sambil pegang minyak. Kayu putih dan tasbih. Sayap sidia kalau terjadi. APA. Pak Rungkad, ayo tenangkan pikiran. Kita mulai ya. Fokus. Robi, Dot, kamu yakin siap? Peot, setengah gugup. Ya, insya Allah bisa. Tapi jangan tinggalin aku sendirian kalau tiba-tiba ada apa-apa ya. Lisa, enggak akan. Kita semua di sini kok. Pelan-pelan aja, tarik napas. Peot mulai mengatur napas. Suasana hening. Hanya suara cicak dan detak jam dinding yang terdengar. Tiba-tiba, suara angin dari luar, tirai bergoyang, dupa padam dengan sendirinya. Peot, untuk sesaat diam, lalu suaranya berubah berat, matanya terbuka lebar tanpa kedip. Robi, Rungkad, kalian dengar aku? Lisa, antara panik dan penasaran, itu suara Pak RT? Pak Rungkad, Pak RT, benar ini Bapak? Peot, masih dengan suara berat, aku belum tenang, belum selesai urusanku di dunia. Anak-anak elong. Yot, suaranya gemetar, tolong apa, Pak? Bilang aja, kita bantu. Peot, Pak RT, ada yang belum kalian tahu, kematianku bukan sekadar masuk angin. Semua saling pandang. Robi berdiri perlahan, jantungnya berdegup cepat. Robi, maksud Bapak ada yang nyebabin kematian Bapak? Peot, Pak RT, aku diracun. Lisa, air mekannya langsung berubah tegang. Dirakan? Sama siapa? Pak? Peot, Pak RT, orang dekat yang sering ikut rapat RT, berhati-hatilah, dia masih berkeliaran. Tiba-tiba tubuh Peot terguncang hebat, lalu ambruk ke belakang. Lisa dan Yot langsung menghampiri. Lisa, Piat, sadar, banggan. Peot, untuk sesaat linglung, lalu terbatu pelan. Aduh, kepala gua berat banget. Tadi, siapa yang ngomong dari mulut gua? Pak Rungkad, Pak RT, Dot, dia mesak ke badan lu. Peot, lah masa sih? Gua nggak inget apa-apa. Robi, tapi kita semua dengar. Dot, dia bilang dia dirakan. Dan pelakunya orang dekat. Yot, itu artinya ini belum selesai. Kita harus cari tahu siapa yang bunuh Pak RT. Lisa menatap ke arah jendela, dan sebelum itu, kita harus jaga diri baik-baik. Si pelaku mungkin juga tahu kita udah curiga. Musik mencekam naik perlahan. To be continued. Episode berikutnya. Jejak racun. Musik pembuka pelan, misterius. Rumah Robi, pagi hari. Robi, Yot, dan Lisa duduk di ruang tamu. Peot masih tidur di dalam, kelelahan setelah semalam kerasukan. Suasana pagi terasa berat, bukan karena kopi yang belum diseduh, tapi karena rahasia besar yang terungkap. Pak RT meninggal karena diracun. Robi, kepalanya tertunduk, berpikir keras. Kalau benar Pak RT diracun, berarti ini bukan urusan dunia lain doang. Ini pembunuhan, Liz. Pembunuhan beneran. Lisa, kita harus lapor polisi, B. Yot, hah? Enggak bisa langsung gitu juga. Bukti kita apa? Kumakadaka dari Arwayan masak ke badan Piat. Robi, bener juga. Enggak akan ada yang percaya. Paling kita dibilang ngarang. Lisa, tiba-tiba teringat sesuatu. Lo, kemarin itu, pas Pak RT datang ke mimpi Bapak, dia sempat nunjuk ke arah lemari belakang. Mungkin ada sesuatu di rumah Pak RT? Ya, hah? Lemari belakang. Lisa, ayah, kayak nunjuk. Gitu, tapi Bapak pikir itu cuma kode buat minta dikerik. Robi, nah, bisa jadi itu petunjuk. Gimana kalau kita ke rumah Pak RT sekarang? Kan rumahnya masih kosong sejak dia wafat. Yot, ngapain pagi-pagi ke rumah orang meninggal? Serum, Lisa, ya, kita ini lagi nyari jawaban. Kalau kamu takut,
Diem di sini aja. Yot, deg-degan tapi penasaran. Ya ikut deh, tapi gua nggak mau masuk sendirian. Katu, rumah Pak RT. Siang hari, rumah itu masih sepi, tertutup rapat. Debu mulai mengendap di pagar. Robi membuka kunci duplikat yang dititipkan ke warga setelah pemakaman. Mereka bertiga masuk dengan hati-hati. Lisa, tuh, itu lemari yang dimaksud. Suara lemari dibuka, perut Pellen. Di dalamnya, hanya pakaian-pakaian lama dan beberapa dokumen. Tapi Lisa meraba bagian belakang lemari, lalu klik. Sebuah papan longgar terbuka, memperlihatkan ruang kecil berisi. Sebuah botol kecil berlabel talium sulfat, buku catatan tangan, foto rapat warga, dengan satu orang disilang tinta merah. Robi, apa Ane reckon? Yat, thallium? Itu kan racun kimia yang enggak punya rasa dan bau. Lisa membaca buku catatan, kalau aku mati, jangan percaya siapapun. Aku sudah curiga, seseorang ingin menggantikan posisiku. Dia hadir di setiap rapat, selalu tersenyum, tapi berbahaya. Robi langsung menoleh, berarti Pak RT sudah tahu dia bakal dibunuh. Tapi siapa orang yang disilang di foto ini? Sosok laki-laki tersenyum dengan dasi merah. Lisa, ini kayaknya. Yot, pucat, Pak Derman. Robi, hah? Pantas aja dari awal Pak Derman yang paling ngotot bilang kematian Pak RT wajar. Mungkin biar enggak ada yang curiga. Lisa, kencangkan suara, kita harus pastikan ini. Tapi belan-belan. Kita carry info, kita kumpulin bukti, baru kita lapor ke warga atau ke polisi. Yot, tapi kalau Pak Darman tahu kita tahu, dia bisa nyerang kita duluan. Musik tensi naik pelan. Robi, makanya jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Ini rahasia kita bertiga. Sampai saatnya tiba, skene tutup, kamera pelan mundur keluar dari rumah Pak RT. Bayangan seseorang mengintai dari seberang jalan. Musik mengarah ke nada gelap, fade out. To be continued. Pembuka dengan musik misteri, suara detak jam dan langkah kaki pelan. Scene, rumah Lisa malam hari. Lisa duduk di meja makan, mencatat sesuatu di buku Kessel. Di hadapannya terbentang foto Pak Darman, buku catatan almarhum Pak RT, dan botol kecil berisi sisa racun. Robi datang membawa teh hangat. Robi, gimana? Dapat apa dari catatan itu? Lisa, banyak. Tapi makin banyak yang aku baca, makin takut juga. Pak RT ternyata sudah beberapa kali dapat ancaman. Tapi dia nggak pernah cerita ke warga. Robi, naked juga beliau. Bisa-bisanya nyimpan semua sendiri. Lisa, aku rasa dia pengen jaga nama baik. Enggak mau warga panik. Suara pintu diketuk cepat dan terburu-buru. Yot, teriak dari luar. Liz, Pai, buka pintu. Cepat. Pintu dibuka, Yot nos-nosan, matanya panik. Yat, si, pihak Hailam. Robi apa? Yot, aku mau kasih dia bubur tadi sore. Pas aku masuk, enggak ada. Jendela kebuka. Gordon kegelam. Kasurnya acak-acakan. Lisa, astaga, jangan-jangan. Robi, Pak Darman tahu. Jen nyulik piat. Yot, enggak mungkin kebetulan. Peot satu-satunya yang bisa ditumpangi arwah Pak RT. Dia pasti jadi target. Lisa, kepalanya menunduk, lalu mendongak penuh tekad. Kita harus nyelamatin dia. Malam ini juga. Skene, balai RW tengah malam. Gelap, dan hanya ada satu lampu neon kedap-kedip di luar. Mobil pick-up terparkir di belakang. Robi, Lisa, dan Yot mengendap-endap, mendekat dari arah semak-semak. Robi berbisik, itu mobil Pak Darman. Gua yakin dia di dalam. Yot, tapi kita masuknya gimana? Lisa, tenang. Gua bawa ini. Dia keluarkan kunci duplikat dari kantong kecil. Yot, lah itu dari mana? Lisa, bokap gua dulunya sekretaris RW. Samuel Kansi Kedangan. Dia yang pegang. Untung belum dibalikin. Mereka bertiga masuk pelan-pelan. Di dalam jalap, hanya suara kipas angin tua yang berdesit.
Mereka menyusuri lorong menuju ruang